memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah saudara sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin, amin, amin.
dengan tema mengandalkan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama karena cuma 4 ayat ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Sudah ketemu semua ya? Belum ya. Oke, sudah kita baca ayat 5 sampai 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman di dalam hidup kita. Dari teks firman Tuhan ini ada 2 macam kepercayaan. Ayat kelima dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kepercayaan yang pertama adalah kepercayaan pada manusia, percaya pada kekuatan sendiri. Dan yang kedua adalah ayat yang ke-7, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ada 2 macam kepercayaan. Yang pertama, percaya pada manusia, percaya pada kekuatannya sendiri. Dan yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Di situ arti kata terkutuk itu maknanya sebenarnya yang percaya pada manusia. Jadi orang yang terkutuk di situ adalah orang yang percaya pada manusia, yang percaya pada kekuatan manusia. Terkutuk kata firman Tuhan. Dan mengandalkan berarti orang yang percaya kepada Allah, percaya pada Allah. Maka 2 gambaran ini saling dikontraskan satu dengan yang lain ya. Yang percaya pada Tuhan diberkati ya. Yang percaya pada manusia, pada dirinya sendiri dikutuk. Jadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dan ini jelas dikontraskan. Yang percaya pada Tuhan diberkati. Sebaliknya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia terkutuk. Jadi ini perbedaan sangat jelas ya. Yang satu dikutuk, yang satu diberkati. Yang satu percaya pada dirinya sendiri, percaya pada kekuatannya sendiri, yang lain percaya pada Tuhan. Dan penggambaran ini ya, kita bisa lihat juga secara mendetail di situ ya. Orang yang bagaimana yang percaya pada manusia atau kekuatannya sendiri digambarkan di situ seperti orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri digambarkan seperti apa di situ? Ayat yang kelima, seperti semak bulus di padang belantara. Jadi semak bulus di padang belantara. Dideskripsikan lagi seperti ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi
dikatakan di situ seperti semak bulus di padang belantara, dan di situ dideskripsikan lagi dia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Semak di padang gurun itu, di padang belantara itu tidak bisa menghasilkan yang baik, sama sekali tidak ada yang baik, maksudnya gitu ya. Jadi orang yang mengandalkan manusia kekuatannya sendiri tidak akan pernah melihat keadaan yang baik di dalam hidupnya. Itu firman Tuhan katakan begitu. Bahkan dikatakan di situ, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus itu apa? Tanah hangus, ya, yang apa? Nggak bisa tumbuh lah ya. Tanahnya panas. Coba ya kita nanam tanaman ya, terus wah ya subur, kasih abu yang kemarin buat masak ya, misalnya masak pakai arang ya, semalam anak-anak ada bakar-bakar, terus abunya langsung ditaruh di tanaman, kira-kira hidup gak? Mati. Jadi di tanah yang angus itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, tidak akan menghasilkan apapun. Seperti tanah angus tadi, tidak akan berbuah sama sekali. Bahkan di situ dikatakan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi apa? Tanah asin itu apa yang bisa tumbuh? Ya kalau kasih garam dikit mah nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya asin, artinya tanah yang mengandung garam itu apa? Sesuatu yang tidak akan tumbuh di sana. Jadi firman ini mau jelas mengatakan, kalau orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik. Apapun yang dikerjakan tidak akan berhasil, tidak akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Itu kata firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang percaya pada Tuhan digambarkan seperti apa tadi? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan dispesifikkan lagi yang merambahkan akarnya pada tepi batang air. Dia dekat dengan sumber air. Apa yang dikerjakan itu berhasil karena dekat dengan sumber kehidupan. Dia akan mengambil segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti itu, dikatakan firman Tuhan. Dia tidak akan mengalami apa? Datangnya panas terik. Artinya tidak mengalami itu maksudnya ya gak mungkin lah ya, tanaman gak pernah mengalami panas terik, bukan itu. Tapi dia akan mengalami, artinya dia tidak akan terpengaruh, maksudnya gitu. Tidak terpengaruh akan datangnya panas terik. Daunnya akan tetap hijau. Dia tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kering. Artinya apa? Semua pohon mati, dia masih hidup sendiri. Kenapa? Karena akarnya merambat pada batang air, sumber kehidupan. Dia mengandalkan Tuhan. Ya? Bahkan yang terakhir apa? Tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Yang lain mati, dia malah berbuah. Daunnya tetap hijau. Itu gambaran dari orang yang mengandalkan Allah, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab langsung buat sebuah perbedaan. Yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Tetapi yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia hidup semakin berbuah. Ini dua gambaran ya, yang luar biasa. Kita termasuk golongan yang mana? Kita termasuk golongan yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau kita orang yang selalu mengandalkan Tuhan? Kira-kira yang mana? Gak usah dijawab ya, jawab dalam hati. Ya, pertanyaannya itu
Jadi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Ada contohnya banyak di dalam Alkitab. Saya kasih contoh satu aja pagi ini ya. Besok kasih contoh lagi. Tentu kita kenal yang namanya Yusuf, ya kan? Yusuf itu orang yang takut Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu kalau buka Kejadian 37 sampai 40 itu cerita tentang Yusuf. Apa yang dialami oleh Yusuf? Dia orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa lihat ya, mari buka. Ini dibatasi dulu. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ya, luar biasa. Tuhan menyertai dia dan selalu berhasil. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Luar biasa. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Jadi tidak hanya dinikmati oleh Yusuf sendiri, berkat itu berdampak justru juga terjadi pada orang lain. Di mana Yusuf ada, di situ ada berkat. Luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf orang yang takut Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia percaya pada Tuhan. Satu-satunya orang yang saya lihat kehidupannya tidak ada pernah mengalami yang namanya keluh kesah itu ya Yusuf. Luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan. Sepanjang hidupnya, hari-hari dalam hidupnya selalu dengan keberhasilan. Karena satu hal tadi, dia mengandalkan Tuhan. Nanti kita lihat lagi ayat yang ke-23, Bapak bisa lihat. Waktu dia di dalam penjara dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Apapun setiap langkahnya berhasil. Luar biasa hidupnya Yusuf ini karena dia mengandalkan Tuhan. Kuncinya ia mengandalkan Tuhan. Selalu berhasil, selalu sukses, selalu ada berkat di situ. Di mana ada Yusuf, tuannya diberkati Tuhan. Di mana ada Yusuf, kepala penjara diberkati Tuhan. Di mana ada Yusuf, nanti ya seluruh Mesir diberkati Tuhan. Luar biasa orang ini. Kuncinya cuma satu, ia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dari mana kita tahu dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya? Dia mengandalkan Tuhan selagi dia di rumah bapaknya. Mimpinya kan nanti dia jadi apa? Jadi berkas gandumnya, bahwa saudara-saudaranya semua tunduk pada Yusuf. Lalu bulan bintang sama 11 bulan dan matahari sama 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Wah, mimpinya kan luar biasa. Nanti saudara-saudara tunduk sama dia. Jadi tahunya bagaimana dia itu orang yang mengandalkan Tuhan.
kita tahu dia akhirnya dibenci saudaranya, akhirnya dia dibuang ke sumur, dibuang di sumur juga dia ikut aja. Ya, dia nggak meronta, nggak apa, pokoknya ikut aja. Lalu dia dijual jadi budak di Mesir. Ya ikut aja. Lalu dia apa? Tinggal di rumah Potifar. Dia difitnah. Ya. Dia difitnah dituduh ingin memperkosa istri Potifar. Dia ya apa? Dia nggak bantah. Dia ikut aja. Pada waktu dimasukkan ke penjara, dia juga nggak bantah, dia ikut aja. Dia tahu situasi dan keadaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf seorang yang tidak pernah ada keluar dari mulutnya itu keluhan, mengeluh. Waktu dia dibuang dia nggak ngeluh ke dalam sumur. Waktu dia harus dijual ke Mesir, dia nggak ngeluh. Waktu dia difitnah, dia nggak mengeluh. Tapi dia percaya. Saya percaya dia orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada pernah keluar dari mulut yang namanya Yusuf itu. Kalau Bapak Ibu baca kata-kata keluhan yang keluar dari dalam diri, dia orang yang mengandalkan Tuhan. Dia orang yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia mimpinya tinggi, tapi kenyataannya mimpinya tinggi, tapi kenyataannya dia dijual ke sumur. Dia dimasukkan ke sumur, turun. Terus dia dijual jadi budak ke Mesir, tambah turun lagi. Dia dimasukkan, difitnah, masuk penjara, dia turun lagi. Jadi mimpi sama kenyataannya itu jauh sekali. Tapi dari situ saya melihat bahwa tidak ada pernah sekalipun dia keluar dari mulutnya kata-kata yang mengeluh atas keadaannya, mimpinya padahal tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia alami. Tapi Bapak Ibu lihat, justru ketika dia mulai turun ke bawah itu, lalu dia menafsirkan mimpi juru minum juru roti, lalu dia diingat 2 tahun kemudian, tiba-tiba dia langsung naik menjadi orang nomor 2, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yang saya mau katakan, semakin rendah mungkin keadaan kita hari ini karena situasi dan keadaan, percayalah semakin saudara rendah dan semakin rendah, disitulah kesempatan untuk semakin tinggi. Saya tadi siapin bola ya Pak, ini bolanya PAUD. Saya kalau lempar begini ya, saya lempar ya, berat. Saya lemparnya begini, biasa aja, mantulnya cuma segitu. Tapi kalau saya pantulinya begini, semakin tinggi. Jadi saya percaya semakin kita keras terhantam ke bawah, semakin tinggi lompatannya ke atas. Jadi semakin kita dibanting dengan keras, kita akan melempeng sangat tinggi. Mungkin hari-hari hidup kita banyak bantingan-bantingan. Ya percayalah, itu mungkin situasi keadaan supaya nanti saudara dan saya kalau mengandalkan Tuhan itu semakin melenting lebih tinggi lagi. Amin. Seperti Yusuf, kenyataannya rendah, mimpinya tinggi, tapi justru di titik paling rendah itu Tuhan langsung lompatkan itu ke posisi yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Yusuf, dia mengandalkan Tuhan.
Mari kita lihat Kejadian 40 itu, ayat yang ke-8. Dia orang yang mengandalkan Tuhan. Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, ini lihat ya Yusuf ya. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Luar biasa nih. Dia nggak berkata, sini aku akan pintar mengartikan mimpi. Ya, dia bilang apa? Bukankah Allah yang bisa mengartikan mimpi? Bukan dia, wah aku bisa, sini ceritakan padaku. Enggak. Dia selalu percaya pada Tuhan. Tuhan nomor satu, dia mengandalkan Tuhan. Saya lihat pasal 41 ayat yang ke-16. Di situ kita lihat Yusuf itu mengandalkan Tuhan. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Bukan aku, tetapi siapa? Melainkan Allah yang akan memberikan kesejahteraan. Jadi di situ saya melihat bahwa Yusuf ini pribadi yang tahu dia bukan siapa-siapa. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu dia tahu bahwa Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu dalam hidupnya. Maka Yusuf selalu diberkati Tuhan. Bahkan dari seluruh kehidupannya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi yang pertama yang saya ceritakan, ini saya balik ya, yang mengandalkan Tuhan dulu, contohnya keberhasilannya karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Banyak contohnya. Ya, saya bahasa satu tahu Saul, dia jatuh jadi raja terus digantiin Daud. Karena apa? Karena dia nggak mau taati Tuhan, dia nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Dia tahu semuanya itu bisa terjadi ya karena dirinya sendiri. Bahkan saudara juga tahu siapa Salomo, ya kan? Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia lebih percaya pada Allah-Allah, berhala-berhala istrinya, sehingga dia menyembah tidak lagi pada Tuhan, pada Allah yang memberikan kepadanya hikmat, tetapi dia justru mengandalkan patung-patung daripada istri-istrinya itu. Akhirnya apa? Hancur. Firman Tuhan tadi katakan, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Awalnya berhasil, ujungnya ambruk, saudara. Gagal, total. Bahkan beberapa contoh ya, ini di luar Alkitab, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bahkan orang-orang yang menghina Tuhan. Saudara tahu John Lennon? Pak Kyong tahu ya Pak ya? Mungkin favorit juga ya Pak. Grup musiknya namanya apa? The Beatles. Itu saking terkenalnya. Ya saya baca ini sampai dulu ada sepatu The Beatles. Ya mungkin sahabat ya tahu ya. Saking terkenalnya. Dia itu pernah ngomong begini loh. Kekristenan itu akan berakhir suatu hari nanti. Kristen itu akan menghilang karena Yesus itu bukan siapa-siapa. Tidak jauh lebih terkenal daripada saya, The Beatles. Dia merasa gitu. Jadi memang Yesus belum terlalu terkenal. Memang ini kan grup musik terkenal tahun 66 ya. Saya belum lahir sih. Tapi sampai sekarang mungkin orang masih senang ya Pak bilang. Tapi saudara ketika dia ngomong begitu, seminggu kemudian
Dia itu matinya apa? Dibunuh, ditembak 6 kali kalau nggak salah sama penggemarnya sendiri. Kenapa? Karena dia sombong. Gak ada, Kristen itu akan mati karena Yesus itu bukan orang yang populer, lebih populer saya daripada Yesus gitu. Akhirnya mati sudah yang lebih duluan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu akibat daripada sombongan, mengandalkan kekuatan sendiri. Ada seorang calon presiden Brasil namanya Tancredo Neves, nanti Bapak bisa cari. Tancredo Neves itu juga mengatakan begini waktu dia kampanye, kalau nanti aku dapat suara 500.000, ya dia bilang, aku dapat suara 500.000. Ini calon presiden bilang begini, Tuhan sekalipun tidak bisa menggeser saya. Memang dia itu nanti dapat 500.000 suara, akhirnya jadi presiden. Pada hari pelantikan, sehari sebelum pelantikan, dia itu sakit. Di hari pelantikannya dia mati, gak jadi presiden. Karena dia ngomong ya, Tuhan itu nggak bilang geser kalau aku dapat suara 500.000. Memang dapat sih tapi mati. Saya masih ingat yang itu apa? Kapal Titanic itu, ya kan? Wah, dulu mungkin kita nonton filmnya kali ya. Pembuatnya diwawancarai, dia ngomong apa? Ditanya ya, wartawannya nanya sama pembuat kapal itu, kira-kira kapal ini aman apa enggak? Gitu. Dia jawabnya apa? Wah, ini kalau Tuhan aja nggak bisa menenggelamkan kapal ini, katanya gitu. Tuhan aja nggak bisa, katanya gitu. Sudah tahu kejadiannya apa? Kan kalau lihat film Titanic itu nanti nonton lagi ya, biar waktu kapal itu tenggelam kan, di ada orang yang lihat, dia langsung bilang apa? Allah itu maha besar, kan gitu ya. Setelah tenggelam baru sadar Allah itu maha besar, karena kapal ini menabrak karang apa, es yang gunung es, akhirnya tenggelam. Saudara, gak bisa orang mengandalkan kemampuannya sendiri, habis. Ada lagi, jadi ada namanya Kasusa, itu ya kayak apa ya, orang kayanya di Brasil. Nah, bukan orang kayanya, dia seperti komposer gitu. Dia seniman musik dari Brasil, namanya Kasusa. Nanti bisa dicari Kasusa. Dia itu suka merokok, ya, rokok. Terus kalau dia ngebulin rokoknya, dia itu selalu bilang begini, ini untuk Tuhan. Gitu. Kurang ajar ya. Jadi kalau dia merokok, hirup rokoknya, nanti asapnya itu disebulin, langsung bilang, ini untuk Tuhan. Luar biasa, karena dia memang orang yang terpandang, terkenal. Tetapi dia itu meninggal gara-gara HIV, umur 32 tahun, mati karena sakit. Mau ngomong apa lagi? Ketemu Tuhan terus gimana? Iya, merasa dirinya nggak sopan, nggak hormat sama Tuhan. Sudah tahu Marilyn Monroe? Wah, sampai tahu ya Bu ya. Ini model orang pertama kali perempuan yang berani potret telanjang, ya ini model ini. Tahun berapa Bu? Tahunnya Bu Sapit lah. Iya, ini model. Suatu hari Billy Graham itu diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk menginjilin dia. Kamu datang untuk Marilyn Monroe. Tetapi waktu Billy Graham itu datang, Marilyn Monroe itu bilang, aku tidak memerlukan Yesus. Apa yang ngomong Yesus? Aku nggak perlu Yesus.
Saudara, seminggu kemudian dia tewas di apartemen. Mati. Mungkin Billy Graham jadi beri apa ya? Datangin orang ini. Memang tak kenal, hebat. Tapi dia bilang, aku nggak perlu Tuhan Yesus, buat apa? Tetapi justru disitulah titik di mana kita semua sadar bahwa setiap kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, manusia mengandalkan dirinya sendiri tidak akan pernah dapat hasil yang baik. Tetapi diberkatilah orang yang mulai hari ini mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan diberkati Tuhan, dia akan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini dengan singkat memberi pemahaman pada kita semua. Jangan kita sombong. Ini semua bisa. Siapa yang tak tahu aku? Siapa yang tak kenal saya? Siapa? Semuanya keberhasilan karena saya. Tidak, saudara. Kita harus belajar untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap. Bahkan dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, mari kita terus percaya hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Amin. Amin. Mungkin saudara lagi terpuruk, entah itu bisnisnya, entah usahanya, entah keluarganya, rumah tangganya, ada banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi disitulah kalau kita terus mengandalkan Tuhan, mungkin kita sedang terjun ke bawah seperti Yusuf. Tapi dari mulut kita nggak pernah kata mengeluh pada Tuhan. Ya, jangan kita keluar sumut-sumut keluhan tiap hari. Banyak orang hari-hari ini mengeluh, bersumut-sumut tentang situasi dan keadaan. Tetapi baiklah kita yang mengerti firman hari ini, bersyukurlah pada Tuhan, andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita percaya ketika situasi hidup kita mungkin terendah, titik terendah dalam hidup kita, mungkin disinilah ya kita mengalami titik terendah yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disitulah kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Tiap pagi datang pada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, doa sama Tuhan. Jangan kita tinggalkan ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kita terus belajar. Maka saya percaya dimanapun saudara ada jadi berkat. Adanya kita di mana? Di situ ada. Di mana adanya kita? Di situ Tuhan limpahi segala yang baik. Di mana ada kita? Wah, orang merasakan ada berkat sukacita pengharapan dan kita dimanapun. Mari hari ini dan seterusnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau bersama keluargamu, seisi rumahmu, anak dan keturunanmu, usaha dan pekerjaanmu, harapan cita-cita, dan seluruh masa depanmu, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah puji.